Ya, kembali mengalami kenaikan setelah sebelumnya sempat tertekan di hari Jumat dengan zona terendah 1771. Sebenarnya kalau misalkan Anda perhatikan apa yang sempat kami sampaikan kemarin, pertama adalah terkait dengan tekanan di akhir bulan. Itu cek dan ternyata memang terjadi tepat di akhir bulan. Sayangnya, memang sempat kita memberikan baru mulai atau akan dimulai di tanggal 28 atau tanggal 27-nya. Dan ternyata baru dimulailah di tanggal 29 tepat di akhir bulan tersebut. Kemudian area support, dua area support yang terdekat 88 dan juga kurang lebih 83 kemarin itu langsung ditembus di hari Jumat dan menuju zona 1771. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kondisi bearish engulfing yang tidak sempurna atau tidak ideal. Ya, kami kemarin juga jelas-jelas mengingatkan bahwa kemungkinan potensi penurunan pun kemungkinannya tidak akan terlalu banyak, dan kalaupun memang terjadi penurunan lanjutan itu hanya akan tertahan di zona 1771. Sayangnya ternyata dia turun hanya sampai 1779. Itu pun tidak muncul lagi di sesi Amerika atau bahkan di malam harinya pasca rilis data. Padahal kita sudah mendapatkan rilis data tadi malam mix ya. Kalau kita lihat dari market manufacturing PMI yang dirilis di bawah ekspektasi, tapi ISM manufacturing PMI dirilis lebih baik dari ekspektasi. Tapi kalau kita compare lagi secara keseluruhannya, kemarin saya sudah sampaikan yang paling saya pegang adalah ISM manufacturing PMI yang ternyata walaupun kalau kita kategorikan dia dirilis 60.8 versus 60.5 expectation, tapi ternyata kalau kita compare lagi dengan previous atau periode sebelumnya jelas menunjukkan perlambatan, karena periode sebelumnya dia dirilis di angka 61.1. Nah, untuk malam ini kita hanya akan disuguhkan oleh economic optimism yang menurut saya walaupun kalau kita lihat kategorinya adalah kelas 2 yang medium impact, tapi sepertinya ini tidak akan merubah sentimen market yang saat ini masih menantikan terkait dengan FOMC meeting esok hari. Oh ya, satu hal yang harus saya ingatkan kembali, dari sejak awal bulan atau bahkan kurang lebih di bulan Oktober, lalu kemudian kemarin pun sepanjang kita melakukan live streaming, saya sempat 3 kali mengulas kembali dan terus-terusan mengingatkan taper is on the way. Taper tetap akan diumumkan di tanggal 3 November waktu Washington atau tanggal 4 November waktu Indonesia. Ingat, setiap kebijakan yang diumumkan pada hari tersebut maka akan memerlukan waktu untuk dilakukan atau diaplikasikan, dan itulah yang dimaksud dengan kenapa taper kemungkinan baru muncul atau baru dilakukan di pertengahan November. Jadi bukan diundurkan, melainkan dia diumumkan tetap rencananya besok hari, dan kemungkinan action pertamanya atau permulaan dimulainya adalah 1 minggu setelah pengumuman. Dan untuk kali ini, kalau kita bicara tentang pergerakan market, saya rasa kita akan mendapatkan pola kenaikan, walaupun saya ragu ini akan bergerak lebih tinggi. Belum saatnya untuk bergerak lebih tinggi, meskipun kita mendapatkan pola piercing pattern atau piercing line di grafik daily chart. Ya, resisten kurang lebih 1800 ataupun 1806, kemungkinan itu yang akan dites. Tapi untuk penurunan sendiri, saya rasa kembali lagi 1783 atau 1771 tepatnya, itu yang akan menjadi area support yang sangat memungkinkan terjadinya potential demand. Tapi mengingat dengan data ekonomi yang relatif minim, maka semua akan tertuju kepada FOMC, dan akhirnya kita bisa mengharapkan pergerakan hari ini seharusnya masih tetap sideways. So, kita akan lihat pergerakan untuk selanjutnya, terutama dibandingkan dengan DXY dan juga Treasury Yield. Technical View 2 November 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 2 November 2021 jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung tertuju kepada US dollar. Lalu kemudian juga nanti kita lihat dari Treasury Yield yang ternyata kalau kita perhatikan lagi pergerakannya, walaupun sempat mengalami kenaikan, dia masih tetap berada di jalur yang menurut kami adalah ini lebih kepada area resisten yang cukup kuat ya. Jadi Anda perhatikan di sini, kenaikan pun masih belum sanggup lebih tinggi dari zona yang pernah diciptakan di tanggal 12 Oktober yang lalu. Well, of course, a broadening ascending wedge itu tetap masih menanti kita. Apakah dia akan meluncur kembali atau justru dia naik lalu kemudian tembus resisten atau tidak. Yang jelas, area ini di tanggal 5 Oktober yang lalu kita sudah sempat bahas terkait dengan broadening ascending wedge yang biasanya itu akan kecenderungannya mulai penurunan kemudian tembus area support. Of course, kalau misalkan ini
misalnya hari Selasa dia ternyata kemungkinan potensi turun, kita belum tentu lihat ini akan mengalami penurunan setelah FOMC besok hari. Tentunya ini yang masih akan menjadi tanda tanya besar, apakah dia akan bereaksi melemahkan US dollar atau justru menguatkan US dollar. Kalau misalkan lihat dari sekilas saja, pola yang terakhir saja, anggap saja kita mencari atau menarik areal trendline seperti itu. Lalu kemudian jangan lupakan trendline-nya ditarik dengan areal high atau ya areal high kemarin ya. Adalah hal kemarin. Jangan ditarik dengan high yang hari ini karena kemungkinan potensinya akan sangat fatal. Kemudian bagian bawahnya juga sama. Nah, maka kita mendapatkan zona trend channel seperti demikian. Kalau misalkan dilihat dari pola pergerakannya, of course ini sangat wajar, dia masih bisa menguji areal ini 93.59 atau lebih tepatnya kalau saya pointernya ditunjukkan 20 Agustus 2021 itu high 93.729. Oke, kalau kita lihat dari terakhirnya adalah kondisi candlestick. Kemarin ditutup dengan short bearish candle, lalu kemudian itu pasca terjadinya bullish engulfing ya. Jadi dua candlenya bullish engulfing, kemudian dia dihajar dengan short bearish candle. Wah, ini ada kemungkinan kecenderungannya kalau misalkan kita perhitungkan dari trend channelnya, maka dia tertahan di zona resisten, lalu kemudian sekarang giliran dia akan menguji kembali zona support. Of course, areal tengah 7 atau 93.60 itu yang akan menjadi tujuan utama atau yang paling dekat. Sementara kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, of course di sini kita juga harus lihat posisi sideway-nya masih melanda. Jadi Anda bisa lihat di sini pergerakannya relatif sama. Jadi saya tandai saja remarks di areal kurang lebih ini. Ini adalah resistennya, kemudian zona supportnya saya masih ambil dari teritori yang sempat tercipta di tanggal 20 Agustus. Jadi ini saya masih extend. Walaupun kalau Anda lihat di sini pernah tembus tapi dia nempel lagi dan terus bolak-balik ya, sideway-nya masih tetap kerasa. Nah, kemudian support keduanya berarti saya ambil dari low yang sempat tercipta di tanggal 11 Agustus. Jadi ini salah satu cara untuk mendeteksi apakah dia sudah keluar dari jalurnya atau belum. Anda bisa lihat sendiri, dia masih belum bisa berkutik dari antara 2 atau 3 areal tersebut. Ini zona tengah, ini zona resisten yang paling puncak, dan ini zona support yang paling bawah. Jadi nantinya kita akan menunggu apakah dia akan tembus resisten ataupun support di saat pengumuman FOMC. Nah, terkait dengan pergerakan di grafik Treasury yield, waktu itu kita sempat menggambarkan dengan kondisi trend line juga yang sama atau trend channel yang ternyata dia sudah mengalami penembusan ya, pertama penembusan di tanggal 27 Oktober, kemudian dia sempat rebound kembali masuk, tapi ternyata dia gagal mempertahankan kenaikan dan akhirnya turun dan sekarang berada di bawah. Oke, kalau demikian saya coba hapus saja. Nah, kondisinya adalah sekarang hampir mirip dengan huruf W ya, kalau misalnya seperti ini, atau bahkan mungkin huruf M. Kalau huruf M berarti kita mendapatkan double top dan dia akan mulai penurunan, tapi huruf W berarti ini bottom pertama, lalu kemudian ini sedang, di sini ternyata kemungkinan potensinya adalah bottom 3 ya, atau triple bottom. Jadi kemungkinan kalau misalkan diperhatikan, teritori ini akan menjadi triple bottom kalau ternyata support sulit untuk ditembus. Tapi kalau kita lihat dari indikator MACD yang ternyata histogram sudah mulai muncul satu bar berwarna merah, lalu kemudian dia menekuk kembali di bawah zero lines, maka kemungkinan yang paling kuat adalah mengalami penurunan untuk Treasury yield. Daily-nya, surprisingly, apa yang sempat kita kemukakan di minggu yang lalu terkait dengan potential head and shoulder. Anda perhatikan, kenaikannya persis dengan apa yang kita perkirakan. Di bagian right shoulder-nya tertahan sedikit di bawah teritori left shoulder, lalu kemudian puncaknya tetap bagian head yang paling menonjol, sehingga ini sekarang sedang menguji neckline. Technical view gold 2 November 2021 jam 12:07 waktu Indonesia bagian barat, high 1794.20 dan low 1789.00 dan running price 1793.30. Oke, selamat untuk Anda yang berhasil memanfaatkan short term trading ya. Kurang lebih pagi tadi saya sempat men-share untuk melakukan buy kisaran 178700 ataupun 89.50 dan teritori low-nya tepat berada di 8900. Jadi sebetulnya sudah kena salah satu posisi ataupun salah satu area untuk melakukan buy ya. Ingat, saya tidak pernah memberikan level, tapi saya memberikan area. Jadi itu yang memungkinkan untuk Anda bisa melakukannya. Meskipun Anda bisa saja memanfaatkannya di teritori sedikit di atasnya atau sedikit mendekati areal support ataupun areal
sinyal yang kita sebut dengan potential demand. Nah, satu catatan yang paling penting adalah 2 hari menjelang FOMC meeting, biasanya pergerakan akan kecenderungannya sideways atau flat. Nah, tapi khusus untuk yang kemarin, dia reboundnya cukup tinggi. Tapi kalau misalkan secara keseluruhan, Anda perhatikan candlestick-nya saja. Ya, ini adalah candlestick yang di hari Senin berada di teritori low 1779.00, kemudian terpantul ke 1795.60. Oke, kita lihat lebih dulu ya di grafik H1-nya. Ini yang tergambarkan kemarin, ternyata dia sempat mundar-mandir, teman-teman. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, sebelumnya dia sempat turun lebih dulu ya. Ini sampai 1782. Jadi setelah 1779 dia naik, lalu kemudian tertahan lagi dan dia turun ke 1782 dan seterusnya sampai akhirnya dia berhasil naik ke 95. But anyway, kalau kita kembali sisi daily chart, ternyata kalau misalkan Anda perhatikan lagi, candlestick-nya yang bullish ini, dia dibuka dengan sedikit lebih rendah dari real body yang tercipta di hari Jumat yang lalu. Walaupun ini tail-nya cukup panjang, ya kemarin saya sudah sampaikan, walaupun ini kondisi bearish engulfing tapi tidak terlampau ideal, dan kemungkinan kalaupun memang kemarin berhasil turun, maka penurunan pun tidak akan lebih rendah dari zona low di hari Jumat, yaitu 1771. Nah, terakhir kalau kita lihat dari daily-nya, candlestick ini dengan membandingkan antara real body dan real body, artinya di sini ada pitching pattern yang kemungkinan potensinya akan mendorong kenaikan kembali. Of course, ini pula yang berkaitan dengan kondisi breakout yang pernah atau yang sempat terjadi di 2 minggu yang lalu. Ini adalah kurang lebih di tanggal 22 Oktober. Trendline dari resisten triangle ya, pertama kali ditembus, kemudian dia naik, dan saya sempat katakan kalau memang ternyata dia tidak tembus di bawah ya, artinya dia 2 candle diperlukan untuk mengkonfirmasi apakah dia tembus kembali di bawah apa tidak. Kenyataannya kemarin pun dia langsung ditutupnya di atas kembali dan bahkan menempel di bibir MA200. Ini artinya kemungkinan potensi yang kemarin dianggap sebagai false breakout atau fake out. Nah, kalau Anda perhatikan lagi, berarti kondisinya sebetulnya dari triangle ini, lalu kemudian dia mulai spike atau tembus resisten ke atas, kemudian dia turun lagi tergelincirnya ini sebagai zona pullback, karena confirm dia bukan untuk terjadinya breakout kembali atau menggagalkan triangle, melainkan ini hanya fake out atau fake breakout. Nah, berarti kondisinya kenaikan harusnya masih bisa kembali berlanjut. Oke, lalu kemudian yang kalah penting lagi di grafik H4. Sebelumnya kita sempat secara tidak sengaja menemukan pola double top, di mana areal neckline 1783 sudah ditembus waktu hari Jumat. Bahkan hari Jumat dia menembus 2 pilar dari trendline kita. Ya, trendline pertama, trendline resisten atau trendline support yang berwarna merah ini, ya yang miring, itu pertama kali tembus 1788 atau 1789. Yang kedua, neckline di area garis biru ini dia 1783 sampai dia terjun atau turun sampai 1781. Tapi kemarin ekspektasi kita ini adalah pullback hanya bertahan sebentar ya, sedikit di atas 83, it's okay, asalkan candle berikutnya harusnya kembali turun. Sayangnya ternyata Anda bisa lihat sini, dia tidak kembali turun, bahkan dia kecenderungannya mencoba atau menguji area resisten trendline berikutnya. Nah, sekarang pun ini harus ditembus. Kalau memang ternyata double top ini dinyatakan gagal karena memang dia kembali di atas neckline, maka kemungkinan potensi berikut tantangannya adalah area trendline tersebut. Andai kata resisten ini bisa ditembus, maka kemungkinan potensi bullish lah yang akan jauh mendominasi. Tapi perkiraan kami untuk kali ini justru kenaikan diperkirakan pun masih akan tetap tertahan dan pergerakan masih tetap diharapkan sideways sampai at least FOMC meeting. Oke, ada 2 hal yang bisa terjadi. Dia tembus atau rejection, of course itu yang kemungkinan bisa terjadi. Ya berarti kalaupun Anda mau melakukan sell di area 95 masih memungkinkan, dengan catatan SL harus dipertahankan atau disimpan dengan sangat ketat, kurang lebih di zona 98 ataupun 1800. Ya, saya tidak menyarankan Anda untuk memasang terlalu jauh karena kemungkinan potensinya kalau memang ternyata dia naik, maka dia akan kembali menguji 1806 atau bahkan 1810. Tapi kalau misalkan pun dalam pola rejection, penurunan diperkirakan akan mencapai 83 atau bahkan maksimum kembali di area 73 atau 71. Ini sesuai dengan kondisi candlestick daily yang sempat kita kupas sejak kemarin. Nah, berarti kondisi ini kalau misalkan kita bandingkan lagi, posisinya ada 2 kemungkinan lagi, atau kemungkinan yang berikutnya adalah kalau misalkan kita tarik seperti ini, maka kita akan mendapatkan teritori yang kita sebut dengan descending. Tapi sayangnya, tadinya kalau misalkan ini descending triangle, maka kemungkinan potensi
potensi rejection di teritori 97, kita akan bisa sell lalu kemudian dia turun. Sayangnya ternyata dia sudah muncul yang paling rendah seperti demikian. Artinya kita sudah tidak bisa berharap terhadap descending triangle tersebut. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan posisinya seperti demikian? Misal saya tarik ini dan teritori ini, kemudian teritori keduanya adalah yang tadi saya gunakan. Ya, misalkan seperti demikian. Nah, berarti kita mendapatkan pola ataupun dari pola descending channel. Nah, descending channel ini hati-hati, bukan berarti dia akan selalu turun, melainkan dia mencari waktu untuk terjadinya breakout resisten. Nah, tapi kalau kita perhitungkan, maka ini memang sangat wajar dia tertahan terlebih dulu di area 98, kemudian koreksi turun sampai area 67, dan barulah nantinya dia ngegas ke atas. Tapi maksimum menurut saya masih tetap 71 yang akan menjadi indikator sempurna untuk zona support. Tapi untuk hari ini, lagi-lagi meskipun dengan data manufacturing PMI, menurut saya pergerakan akan relatif sideways, sehingga kalau misalkan kita perhatikan di grafik H1, ya memang dia kecenderungan untuk mengalami kenaikan persis dengan gambaran tadi. Tadi kami menggambarkan teritorinya adalah teritori ya seperti ini. Ini adalah yang kita sebut dengan short dari area triangle. Lalu kemudian perhatikan dorongan pertama, lalu kemudian ini correction, dan berarti berikutnya diharapkan koreksi hanya area 92 atau maksimum 91, kemudian dia mendorong sampai zona ideal 96, dan lalu kemudian 98. Nah, berarti TP pertama 94.40 seharusnya bisa dengan mudah, tapi untuk TP kedua saya rasa kalaupun misalkan Anda mau turunkan saja di area 1798, atau kalaupun misalkan mau tetap, maka TP kedua masih tetap bertahan di 18.00.50. Untuk stop loss kami gunakan teritori 1781.00. Tapi of course kalau misalkan ternyata nanti malam, perakiraannya adalah Anda harus perhatikan pergerakan di grafik H4. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.